Kata Rasulullah, orang tersebut nanti ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu akan terhapus dengan keberkahan amalan dia di bulan Ramadan. Mengapa kamu merasa kamu lebih baik dari Adam? Khalaqtani, kau ciptakan aku ya Allah, minan nar, dari api, min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara kau ciptakan Adam itu dari tanah. Allahu Akbar, Allah. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mata Hati TV yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan, bulan yang sedari saya kecil selalu ditanamkan oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya, sebagai bulan yang penuh dengan keistimewaan. Istimewa bulan Ramadan itu ada pada keberkahannya. Betapa bulan ini selalu memberikan kebaikan kepada siapapun yang dekat, mengamalkan begitu banyak amalan di bulan ini, itu pasti akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menjanjikan kepada semua orang yang beribadah di bulan Ramadan, menghidupkan jiwa dan raga dengan kedekatan kepada Allah. Kata Rasulullah, orang tersebut nanti ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu akan terhapus dengan keberkahan amalan dia di bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang istimewa dengan kebaikannya. Betapa kebaikan Ramadan itu kita rasakan dengan perlipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahrin. Batasan pahala minimalnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa bisa bayangkan, kalau 1000 bulan ini kita konversi kepada satuan tahun, maka itu akan ada sekian puluh tahun kita beribadah hanya satu malam. Itu bukan satu malam, hanya bagian tertentu dari malam itu kita mendapatkan pahala yang jauh dari apa yang mungkin Allah berikan dalam usia kita. Siapa orang yang bisa istiqomah beribadah selama 1000 bulan? Di sana ketika kita lahir ada masa bayi, ada masa anak-anak. Kita sebagai manusia butuh istirahat, butuh tidur. Tetapi kalau kita mendapatkan malam 1000 bulan itu, maka kita dicatat beribadah utuh dalam 1000 bulan. Ini adalah bulan yang istimewa. Ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Ini adalah bulan yang pekerjaan wajib fardu dilipat gandakan oleh Allah. Pekerjaan yang bersifat sunnah itu pahalanya disamakan dengan pahala orang yang beribadah menjalani fardunya, kewajibannya.
Pemirsa Mata Hati TV dimanapun Anda berada. Dulu saya pernah bertanya kepada guru saya ketanyakan kepada beliau, guru, Ramadan yang begitu istimewa, mengapa Allah karuniakan kepada kita? Guru saya dulu menjawab dengan jawaban yang sederhana sekali. Kata guru saya, Faiz, Ramadan itu datang dalam kehidupan manusia dalam 1 tahun ini, itu seperti spasi. Tentu para pemirsa tahu apa arti dari spasi dan keutamaan spasi. Orang bisa menulis tulisan apapun, memiliki keindahan, bobot substansi yang luar biasa. Tetapi apapun yang ditulis oleh seorang penulis handal, itu tidak akan mampu dibaca dengan baik kecuali tulisan itu memiliki yang namanya spasi. Tanda baca lagi. Tanda baca itu memberikan pengaruh loh terhadap tulisan. Walaupun dia berbentuk titik, dia berbentuk koma, tapi kita abaikan pengetahuan kita di mana kita harus memberi koma dan di mana kita sudah harus titik, itu juga akan mengacaukan apa yang kita baca. Saya besar dalam tradisi pesantren yang membaca kitab kuning. Dulu saya waktu masih nyantri itu terbiasa membaca kitab seperti Fathul Qorib misalnya, apalagi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu ketika saya dulu ngaji di depan guru saya, pernah ada satu masalah yang tidak bisa saya pahami dengan baik. Setelah saya kemudian mencoba bertanya kepada guru saya sambil membaca kitab Fathul Mu'in itu, maka guru saya memberikan jawaban yang saya ingat sampai hari ini. Kata guru saya, kamu sampai Monas bisa nari, ini candaan guru saya, itu ya tidak akan bisa memahami tulisan yang ada di kitab Fathul Mu'in ini. Kenapa? Karena saya ternyata salah parkir, istilah guru salafiyah dulu itu. Mestinya kamu sudah titik di sini, karena kitab Fathul Mu'in itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada paragraf, tidak ada spasi. Maka ketika saya tidak bisa memahami bahwa ini titik di sini, maka saya akan salah paham. Saya tidak bisa memahami bahwa di sini harusnya koma, maka saya juga akan menjadi salah paham atau tidak bisa memahami. Saya salah dalam membaca kitab bahwa ini sudah berubah paragrafnya, maka pemahaman saya juga salah. Kata guru saya, Ramadan itu sebagai spasi kehidupan. Apalagi kita bangsa Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir ini memiliki begitu banyak kesibukan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi yang bisa jadi akan melupakan aspek ukhrawi kita. Hari-hari ini kita menyaksikan pembangunan yang sedemikian pesat di negeri ini, teknologi yang menyerbu sampai ke dalam rumah kita, kesibukan keseharian kita yang tidak sesederhana dulu. Mata kita dulu itu tidak sibuk melihat barang-barang, karena kalau untuk melihat barang-barang konsumtif maka saya perlu pergi ke pasar. Tetapi hari ini dengan sarana teknologi modern, saya untuk mengetahui barang-barang apa yang ada di mall, barang-barang apa yang ada di toko, makanan apa yang ada di restoran A, makanan apa yang ada di warung B, itu tidak perlu lagi melangkahkan kaki saya jauh ke tempat-tempat itu. Cukup dengan memegang handphone misalnya, membuka beberapa aplikasi marketplace, saya bisa dengan mudah melihat itu semua. Sehingga hari ini yang dilihat oleh mata kita dan yang didengar oleh telinga kita, bahkan ya yang dirasakan oleh mulut kita itu beragam. Dulu mulut saya di Jakarta, yaitu terbiasa misalnya merasakan nasi uduk. Saya kalau biasa dalam tradisi Maulid Nabi, ya mulut saya sebatas merasakan nasi kebuli yang konon kabarnya dari Yaman aslinya. Saya misalnya kalau malam hari dulu lepas pengajian, itu diaturi untuk makan martabak yang konon katanya berasal dari India.
India. Tetapi hari ini rasanya semua jenis masakan dunia itu menyerbu masuk karena begitu mudahnya sarana telekomunikasi, sehingga orang mudah mempelajari budaya di belahan negeri sana, makanan di daerah sana, minuman, model pakaian dan sebagainya. Apa yang ingin saya katakan para pemirsa, hari ini dunia itu begitu menggoda, dunia itu begitu menawan. Itu dari aspek harta, jabatan hari ini, keinginan, cita-cita meraih status sosial yang jauh lebih tinggi dari apa yang saya lihat di masa lalu, itu begitu kuat masuk ke dalam jiwa kita tanpa kita mampu untuk memberikan tembok pembatas. Kalau dulu kita ini untuk hidup tenang itu punya barrier, pembatas yang sangat kuat. Barrier itu dengan cara apa? Ya tidak pergi ke sana. Saya tidak ke pasar, maka hati saya itu lebih dekat kepada kezuhudan. Saya tidak pergi ke tempat-tempat di mana begitu banyak barang-barang diperjualbelikan. Itu membuat hati saya itu merasa cukup. Ukuran kebahagiaan di masa lalu itu sederhana sekali. Tapi hari ini karena kita mampu melihat kebahagiaan orang lain, maka hidup ini tidak lagi sesederhana apa yang kita alami di masa lalu. Oleh karena itu, ketika godaan duniawi ini masuk ke dalam jiwa dan sanubari kita, merangsek dengan begitu banyak tentara yang kemudian bisa menawan kita dalam tawanan hubbud dunya, mencintai hidup wa karahiyatul maut, dan benci dengan yang namanya kematian. Kita ingin pergi sejauh mungkin menikmati dunia ini, kita ingin menimba begitu banyak pengalaman dari semua yang kita lihat. Itu para pemirsa, jawaban guru saya dulu itu menemukan relevansinya hari ini. Betapa puasa itu sebagai spasi agar saya bisa membaca apapun yang terjadi hari ini dengan cara membaca yang benar. Bacaan saya sebelum Ramadan, rasanya hidup ini harus dimulai dengan sarapan pagi. Bacaan saya dalam hidup ini, saya termasuk pencinta kopi. Kadang-kadang kalau belum minum kopi, kayaknya belum pintar. Jadi saya kalau lagi baca buku, itu kemudian sama istri saya ditawarkan kopi atau lemon tea, maka saya katakan terima kasih, karena ini adalah bahan bakar utama agar saya mampu berkarya dan berkreasi. Tetapi hari ini kopi itu hilang dari hidup saya semenjak sahur sampai nanti berbuka puasa. Pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan saya tidak bisa berbuat dan saya tidak bisa berkreasi? Ternyata bisa. Saya bisa mengajar, saya bisa berceramah, saya bisa menulis, saya bisa membaca, saya bisa melepas ketergantungan saya dengan kopi. Itu menunjukkan bahwa saya ketika dalam Ramadan ini punya spasi rohani untuk kemudian saya membaca, oh ternyata itu bukan sesuatu yang pokok, tetapi itu adalah kebiasaan saja yang kalau kita ikuti, jangan-jangan kebiasaan itu justru akan menguasai kita. Bukan saya yang punya uang, yang membeli kopi, yang seharusnya menguasai kopi, tapi saya sejatinya sudah dikuasai oleh kopi karena saya seolah-olah tidak bisa berbuat tanpa adanya kopi. Spasi rohani itu penting sekali pemirsa. Ini bisa saya kasih tamsil yang mudah kepada para pemirsa. Betapa pengendalian hawa nafsu itu yang terlihat sulit ketika di bulan Ramadan. Kita bisa mendapatkan bahwa cara melatih itu kita memiliki teknik dan seni. Misalnya, ada banyak ibu-ibu yang curhat kepada saya. Mengapa pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih besar daripada pengeluaran di luar Ramadan? Padahal
jumlah makanan kita seharusnya berkurang. Ramadan itu kalau makan besarnya itu kan secara kebiasaan itu menjadi dua, berbuka dan sahur. Sementara kebiasaan kita dalam keseharian makan tuh tiga. Ada yang namanya makan pagi atau dengan bahasa lain sarapan, ada yang kemudian makan siang, ada kemudian makan malam. Saya tanya sama ibu-ibu, misalnya dari jumlah makan yang tiga berkurang menjadi dua, itu seharusnya terjadi yang namanya pengeluaran yang lebih sederhana. Tetapi ibu-ibu menjawab secara bercanda kepada saya, Pak, betul, makan kita jadwalnya berkurang menjadi dua. Tetapi secara kuantitas dan kualitas itu bertambah. Pertanyaannya, itu lahir dari apa? Dari ketidakmampuan kita memimpin hawa nafsu karena kita tidak tahu seni melawan hawa nafsu. Kita sering misalnya ketika berbuka itu menyediakan makanan yang sedemikian banyak dan itu tidak akan habis dimakan. Mengapa? Karena ketika berbuka persiapan itu kita lakukan ketika kita belum makan. Dulu guru saya itu kasih nasihat. Ya, kata guru saya, jangan bertanya mau makan apa saja saat orang itu sedang lapar. Ya, ini kita bisa lihat nih, kalau hari ini di negeri kita ini punya kebiasaan berburu takjil. Ya, itu bagus ya, karena menyiapkan berbuka itu bagian dari tradisi yang disunnahkan oleh Rasulullah, diperintahkan. Kata Nabi, siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa itu. Kita punya kebiasaan itu berburu takjil. Coba perhatikan. Apa yang terjadi? Kalau Anda punya uang yang cukup, kemudian punya kesehatan yang prima, tidak dibatasi oleh kolesterol, asam urat. Kalau Anda berburu takjil, maka saat pulang, itu yang dibeli, itu di luar kapasitas Anda untuk memakannya. Kenapa? Karena Anda membeli itu saat Anda sedang apa ini? Lapar. Yang lapar kan ketika berburu takjil, itu bukan cuman perut ya. Yang haus bukan cuman tenggorokan, tapi juga mata dan hawa nafsu. Apa yang dilihat ingin dibeli, apa yang dilihat ingin nanti dimakan ketika berbuka puasa, apa yang dilihat ingin dikonsumsi ketika berbuka puasa. Sehingga kita tahu bahwa sejatinya kalau kita mau mengendalikan hawa nafsu, itu tidak di saat ketika hawa nafsu itu menggebu-gebu. Saya sering bilang sama istri saya, kalau tanya kepada saya, mau makan apa? Itu jangan waktu sore hari. Karena kalau waktu sore hari, maka pertanyaan itu akan dijawab dengan beragam. Istri saya sore hari nanya, misalnya kepada saya, mau makan pecel nggak? Akan saya jawab iya. Mau makan nasi padang nggak? Akan saya jawab iya. Mau makan sop nggak? Dijawab sama saya juga iya. Ketika nanti ada uang yang berlebih dan pola hidup yang tidak terkontrol, maka boleh jadi ketika maghrib itu semua ada. Kenapa semua itu ada? Karena dia bertanya saat saya lapar. Tapi kalau habis berbuka dibalik, besok mau berbuka apa? Maka jawabannya sederhana. Kenapa? Itu dilakukan dalam waktu yang kenyang. Ini para pemirsa, kalau kita pakai spasi kehidupan, itu nanti akan mendatangkan begitu banyak pelajaran kepada kita. Betapa memimpin hawa nafsu itu ada seninya. Saat keinginan itu menggebu-gebu, bisa jadi di sana ada hawa nafsu yang membuat kita menjadi lupa diri. Satu contoh misalnya, kenapa Islam itu mendorong ya setiap muslim untuk mampu menguasai hawa nafsunya.
Dalam hadis misalnya, Rasulullah itu bersabda, laisa sadid, bukanlah orang yang kuat itu bisurati kalau dia pandai bergulat, pandai bertinju, pandai karate kalau dalam konteks Indonesia, bukan itu. Tetapi innamas sadidu, orang yang kuat sejatinya kata Rasulullah, man yumsiku nafsahu indal ghadab, orang yang punya kontrol emosi dengan baik. Islam itu mendorong orang jangan mudah emosi, jangan mudah panasan, jangan mudah marah. Karena ketika marah, nanti orang itu akan kehilangan fungsi luhurnya untuk berpikir. Ambil contoh misalnya iblis. Iblis itu ketika marah karena posisinya kalah tinggi dengan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, bahwa Nabi Adam ini yang akan menjadi khalifah, Nabi Adam ini yang akan memakmurkan alam semesta. Iblis dengan setan itu merasa bahwa mereka lebih baik dari Nabi Adam. Bahkan kebencian, emosi iblis kepada Nabi Adam itu melahirkan logika yang salah. Iblis mengatakan ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Kata logika, mengapa kamu merasa kamu lebih baik dari Adam? Khalaqtani, kau ciptakan aku ya Allah, minan nar, dari api, min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini logika yang didorong oleh emosi, keyakinannya bahwa api bisa membakar tanah, itu yang membuat iblis merasa punya sifat superioritas. Padahal kalau tanah itu tanah yang kuat, tanah yang banyak, belum tentu api itu mampu untuk membakar. Api itu bisa membakar, memusnahkan kehidupan. Sementara tanah itu adalah asal kehidupan dan di mana kita bisa hidup. Saya tidak ingin berpanjang lebar dalam kaitan dengan ini, tetapi ini yang saya ingin sampaikan terkait dengan spasi kehidupan buat kita. Jadi bangsa Indonesia, alhamdulillah ya, di tengah-tengah hiruk pikuk duniawi seperti ini, bulan Ramadan datang pada waktu yang tepat untuk menyapa kita semua. Kita punya pemimpin yang baru, kita punya kebijakan yang baru, kita akan punya kehidupan yang baru. Maka saat itu terjadi semua, ayo di bulan Ramadan ini kita tundukkan hati kita. Pemimpin berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin ketika di bulan Ramadan punya banyak kesempatan dalam spasi kehidupan ini untuk jeda masa, ya, lebih memperbaiki sholatnya. Dengan puasa, tahu keterbatasannya di hadapan Allah. Ketika dia sholat taraweh, mendengar tadarusan, melihat orang berbagi, dan begitu soleh menahan hawa nafsunya. Suasana rohani seperti ini, itu harus membangkitkan kesadaran bahwa nilai idealisme seorang manusia itu ada pada keseimbangannya. 11 bulan dia makan pagi, tapi 1 bulan dia tidak boleh makan pagi. 11 bulan dia minum saat dia haus di siang hari, tetapi 1 bulan dia diminta untuk tidak minum apapun yang terjadi di siang hari sampai nanti bertemu dengan azan maghrib. Ini adalah keseimbangan. Pemimpin hidupnya juga harus seimbang. Ada waktu Anda mendermakan itu untuk rakyat. Ada waktu Anda berpikir untuk kebahagiaan dan kepentingan rakyat. Sekalipun di sana ada waktu Anda boleh mengambil gaji dari negara, Anda boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi Anda harus yakini itu dengan keseimbangan, bahwa apa yang saya ambil itu harus setara. Syukur-syukur justru apa yang saya berikan kepada bangsa dan negara ini jauh di atas dari apa yang saya ambil dari negeri ini. Sebagai rakyat, spasi kehidupan hari ini membuat kita juga bisa berpikir dalam tenang dan damai. Puasa itu mengurangi berbicara. Puasa itu mengurangi membaca kejelekan orang lain. Puasa itu mengajarkan perasaan merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah yang maha mengawasi, oleh Allah yang maha melihat. Kesadaran seperti ini harus melahirkan rakyat yang taat hukum, bukan karena ada penegak hukum,
tapi merasa sadar kepentingannya untuk taat kepada hukum. Rakyat yang seperti ini tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Rakyat yang seperti ini tidak akan mendekat apa yang seharusnya tidak dia dekati. Ada bantuan sosial, tidak berarti saya halal untuk mengambilnya. Saya harus melihat kepantasannya. Apakah saya termasuk kriteria itu? Apa saya bukan termasuk kriteria itu? Ketika nanti ada kebijakan subsidi, layakkah saya untuk menerima subsidi itu? Atau sejatinya subsidi itu bukan hak saya? Lebih banyak mereka di luar sana yang lebih berhak untuk menerima subsidi itu. Kalau kita punya kesadaran seperti ini, kolektif, antara pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya visi jauh ke depan, pemimpin yang selalu ada di depan benak, pikiran dan matanya kebahagiaan bangsa Indonesia lahir dan batin, kemudian dibarengi dengan rakyat yang mampu berpuasa atas apa-apa yang bukan menjadi haknya, rakyat yang mampu menegakkan hukum bukan karena takut kepada penegak hukum, tetapi kesadarannya bahwa hukum itu memang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita bisa mengambil nilai seperti ini, maka bacaan Indonesia akan terasa indah. Kita tahu bahwa ini masih koma, Anda perlu bersabar karena titiknya membutuhkan 2 atau 3 baris lagi. Setelah titik itu terwujud dalam 3 baris, mungkin spasi satu fase kehidupan ini selesai. Nanti akan ada fase yang baru lagi, ada anak tangga yang baru lagi. Di situ membutuhkan koma, di situ membutuhkan titik. Dari titik apa akan dilanjutkan, atau itu sudah cukup menjadi satu paragraf bagian dari satu kehidupan. Inilah para pemirsa, Ramadan yang datang menyapa kita sebagai anak bangsa. Ramadan yang hadir sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai pesan akhir pada kesempatan hari pertama ini, saya ingin mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali. Ramadan kali ini datang menyapa kita. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang masih menyapa kita. Apakah Ramadan di tahun-tahun mendatang itu akan hadir dalam hidup kita, atau justru ini adalah Ramadan yang terakhir. Orang yang pandai menggunakan nikmat Allah adalah memaksimalkan apa yang datang hari ini untuk dia benar gunakan membangun jiwa dan raganya. Spasi kehidupan ini harus kita jadikan sebagai sarana muhasabah lahiriah, muhasabah batiniyah, muhasabah sebagai pribadi, muhasabah sebagai individu, maupun muhasabah kolektif sebagai anak bangsa yang hidup di bawah langit Indonesia yang satu dan berpijak di tanah Indonesia yang sama. Mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa menuntun kita mendekati kepada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita semua di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, menghantarkan kita kepada malam Lailatul Qadar, dan itu semua menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia
Allahu Akbar, Allah. Pertamina, energizing you.